Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini akan mengisahkan tentang ulama sufi dari kalangan perempuan yaitu Sayyidah Robiatul Adawiyah. Semoga memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe. Rabiah al-Adawiyah adalah ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran dan laku spiritualnya terus dikaji hingga hari ini. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas dan ditulis dalam banyak buku. Termasuk soal ajaran cinta, selain Jalaluddin Rumi, Rabiah al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung mazhab cinta. Cintanya kepada Allah begitu dalam dan kuat. Sehingga ia tidak mampu mencintai yang lainnya karena cintanya hanya untuk Allah. Rabiah menyembah Allah dengan dasar cinta hub, bukan karena takut atau harap, sebagaimana kebanyakan orang. Karena saking cintanya kepada Allah, Rabiah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga dan tidak takut kalau dimasukkan neraka. Rabiah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Bahkan, setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Dalam urusan beribadah kepada Allah, ia adalah orang sangat istiqomah. Ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah, wali Allah. Memang, ada ungkapan bahwa hanya wali Allah yang mengetahui wali Allah lainnya, la ya'riful wali ila wali. Tapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Zarruq, setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki seorang wali, mengutamakan Allah, hatinya, berpaling dari makhluknya, dan berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jika merujuk pada indikator ini, maka Rabiah adalah memang seorang waliullah. Selain ketiga tanda tersebut, seorang waliullah, biasanya, memiliki karomah sesuatu yang berbeda dari sewajarnya. Dalam hal ini, Rabiah juga memiliki cerita dan kisah yang menggambarkan karomahnya. Berikut adalah sejumlah karomah yang dimiliki oleh Rabiah al-Adawiyah sebagaimana yang tercantum dalam buku Rabiah, Pergulatan Spiritual Perempuan karya Margaret Smith. Pertama, ketika Rabiah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Rabiah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Tiba-tiba, Hasan al-Basri muncul dan mendekati Rabiah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan al-Basri. Kedua, suatu hari Rabiah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah jalan, unta yang dinaiki tersebut mati. Langsung saja, Rabiah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu, untanya hidup kembali. Rabiah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Ketiga, suatu malam ada 2 orang teman Rabiah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabiah. Naasnya, rumah Rabiah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Rabiah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. 4. Pada suatu malam rumah Rabiah didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Rabiah. Ketika sudah mengangkut semua baju Rabiah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun, ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu mengambil dan meletakkan barang Rabiah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya sang pencuri mendengar ada hatif, suara tanpa rupa, yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya." Mendengar suara itu, pencuri tersebut lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Rabiah. Itulah kisah singkat karomah wali Allah dari kalangan ulama sufi perempuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.